wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Udah siang. Apa kabarnya? Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita dapat berjumpa pada presentasi kali ini. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita yang dihadirkan dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Bapak Anita Widara Putra, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah kajian sama, dan juga teman-teman kakak yang saya perkenalkan. Di sini kami kelompok 6 akan sedikit menjelaskan mengenai teori Sheldon. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Medita Hidayat sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dan juga saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Seharusnya rekan saya ada 5, namun satu orang tidak hadir, yaitu Pak Musyarakah karena sakit. Di sini saya bersama Rita Lisa, lalu Hasan, dan Gita, dan juga Rita. Langsung saja kepada materi yang akan saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Yang pertama yaitu definisi teori Sheldon, yang kedua tipe kepribadian teori Sheldon, dan yang ketiga ada kritik sastra feminis, dan yang keempat ada pendukung. Nah, yang pertama yaitu mengenai definisi teori Sheldon. Mungkin teman-teman di sini sedikit mengenal mengenai teori Sheldon atau pernah membaca di buku, di jurnal, dan lain-lain. Nah, teori Sheldon ini menitik beratkan bahwa penelitian kajian drama itu kepada struktur tubuh atau karakter yang diperankan oleh pemeran-pemeran dalam drama tersebut. Nah, adapun Sheldon ini menentukan sejumlah kecil variabel jasmania dan temperamen yang tegas yang dianggapnya merupakan hal yang terpenting dalam tingkah laku manusia. Nah, seperti seorang ahli konstitusional yang terdahulu, Sheldon menentukan dan memberikan ukuran-ukuran daripada komponen-komponen jasmani tersebut. Nah, dalam hal ini melalui dimensi-dimensi jasmania dapat dibedakan menjadi 2 komponen. Yang pertama yaitu komponen jasmania primer yang akan dijelaskan oleh Riva. Pada Riva, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai komponen jasmani primer atau subtype. Subtype berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu somato yang berarti gerak tubuh. Nah, istilah ini diadopsi oleh Sheldon untuk hasil penelitian mengenai bentuk tubuh manusia. Istilah subtype terkait dengan istilah morphogenotype atau struktur biologis manusia. Subtype merupakan pernyataan yang menunjukkan kondisi terkait dengan komponen primer jasmania, yaitu endomorfi, mesomorfi, dan ektomorfi. Lalu komponen yang juga terdiri dari tiga bisa dibedakan 3 kelompok, yaitu endomorfi. Nah, endomorfi merupakan struktur tubuh yang relatif lebih didominasi oleh sistem vegetatif. Nah, bagian tubuh yang berkaitan dengan pencernaan makanan. Nah, endomorfi berasal dari endoderm, yaitu lapisan terdalam dari embrio yang sesudah berkembang menjadi bagian-bagian dari bagian yang tubuh. Nah, lalu bagian ini juga terdiri komponen keduanya, yaitu ada bentuk tubuh bulat secara alami memiliki secara alami memiliki persamaan
Langsung saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen kerjasama sekunder. Ini terbalik ya yang tadi aku sampaikan. Yang pertama ada displasia. Dalam konteks drama, displasia mengacu pada ketidaknormalan atau ketidaksempurnaan dalam struktur fisik atau penampilan karakter. Karakter dengan displasia mungkin memiliki ciri-ciri fisik yang tidak biasa atau tidak proporsional, seperti cacat fisik atau perubahan bentuk tubuh yang tidak alami, yang dapat memberikan dimensi tambahan pada interpretasi karakter tersebut. Lalu yang kedua ada dinamomorfi. Dalam kajian drama, merujuk pada karakter atau peran yang memiliki campuran ciri-ciri fisik antara maskulin dan feminin. Karakter dengan dinamomorfi mungkin menampilkan kombinasi unik dari sifat-sifat yang tidak secara tradisional terkait dengan jenis kelamin tertentu, menciptakan kesan kompleksitas atau ketidakbiasaan yang menarik bagi penonton. Yang terakhir ada tekstur. Tekstur dalam kajian drama mengacu pada sifat fisik dari komponen kejasmanian sekunder seperti kulit, rambut, atau tekstur tubuh lainnya. Jadi pemahaman tentang konsep-konsep ini dalam teori Sheldon dalam kajian drama membantu sutradara dan aktor untuk mengembangkan karakter-karakter yang lebih kompleks dan nuansa yang lebih dalam sebuah pertunjukan, serta meningkatkan pemahaman dan apresiasi penonton terhadap interpretasi yang dibawakan oleh aktor. Sekian materi dari saya dan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Desansan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi mengenai kepribadian teori Sheldon akan disampaikan oleh Mufliha. Dari Mufliha dipersilakan. Yang pertama kepribadian teori Sheldon. Nah, tiga ini walaupun telah mempunyai alat yang tetap untuk menilai aspek jasmania daripada manusia, namun para ahli psikologi harus membuat atau meminjam metode lain untuk menilai tingkah laku atau kepribadian. Nah, dalam hal ini Sheldon melakukan dimensi-dimensi temperamen. Yang pertama itu ada cara kerja Sheldon. Dan Sheldon mengumpulkan sifat-sifat yang telah terdapat di perpustakaan dan kepribadian. Lalu yang kedua, dicarinya kelompok sifat dengan memastikan angka serendahnya, seperti misalnya 0 ke 60, dan juga masuk dalam kelompok berbeda harus punya angka korelasi setinggi-tingginya seperti 0,30. Selanjutnya selanjutnya dalam hal ini Sheldon melakukan dalam dimensi temperal. Yang kedua, komponen primer pada temperamen. Nah, yang pertama itu komponen primer temperamen yang dinamakan physiognomonia. Nah, karena ini karena komponen primer temperamen ini mencakup hubungan antara fungsi dan anatomi digestif. Lalu yang kedua ada komponen primer kedua dinamakan somatormonis. Nah, karena sifat-sifatnya dicakupi hubungan dengan dominasi dan anatomi struktur somatis. Lalu yang terakhir komponen primer yang dinamakan cerebrotomis. Nah, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada kita yang sudah menyampaikan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh kita mengenai kritik psikologis kepada kita. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya yang selanjutnya yaitu ada kritik sastra feminis. Kritik sastra feminis ini dikenal dengan kita yaitu sebuah karya yang menghubungkan karya itu dengan perempuan. Karena di sini kritik feminis kadang-kadang memancing kemarahan publik untuk mengganggu ketentuan berpuas diri kebudayaan partikal, karena ada menurut sastrawan Korea itu mengganggu ketentuan karena menurut mereka feminis itu sangat tidak cocok untuk menjadikan suatu drama ataupun suatu pendekatan seperti itu, lalu untuk menciptakan iklim yang kurang menekan bagi para penulis dan pembaca wanita. Pada tahun 2000-an
PEMINS ini, peningkatan PEMINS ini ada kritikan dari beberapa siswawan yang menganggap bahwa sekarang peningkatan PEMINS ini tidak lazim lagi digunakan karena menurut mereka sudah bertahun-tahun wanita itu dijadikan ajang untuk suatu kebudayaan yang sangat kontroversial. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para materi yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Cukup. Baiklah, kita sampai di penghujung presentasi pada pagi kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga saya mewakili kelompok 6 meminta maaf bila ada materi atau perkataan kami yang menyinggung atau